bagian ya buka. Ya, yuk. Oke, baik. Selamat pagi semua teman-teman dan Bu Yohana. Di sini kami akan mendiskusikan tentang metaverse dalam hak asasi manusia. Next. Jadi, di sini kami akan beberapa ada yang dibahas tentang metaverse, yaitu apa itu tentang metaverse, lalu apa manfaat dari metaverse, lalu ada metaverse dalam kerja, entertainment, dan game. Lalu ada juga perbedaan antara dunia nyata dan dunia virtual terkait hubungan sosial dan terkait hukum yang mengatur di dalamnya. Jadi, menurut saya dari video yang telah di-share oleh Biana melalui RPS, jadi metaverse adalah jaringan dunia virtual 3D atau yang bisa berfokus pada koneksi sosial dalam dunia virtual yang dapat bermain game, bersosialisasi dengan avatar lain, membangun di tempat yang disuka, dan bahkan membeli tanah dan barang virtual. Itu menurut saya. Kalau menurut Ferdinand gimana nih? Ya sih, saya juga setuju terkait dari video yang udah saya lihat juga bahwa sebenarnya metaverse ini sebuah ruangan digital baru. Jadi seperti mereplikasi dunia nyata kita, tapi di dalam sebuah dunia maya, dunia virtual. Di mana ada banyak kelebihannya juga. Kita bisa bekerja di dalamnya, ada sekolah, ada entertainment, game, dan lain sebagainya. Sebenarnya tujuannya untuk membawakan sebuah pengalaman baru dalam bersosial media di dunia digital seperti itu. Mungkin dari Cek Larissa atau Elok bisa ada pendapat lain. Saya setuju. Oke, kalau dari aku metaverse ini memang akhir-akhir ini tuh menjadi trending di Google sama media sosial, di mana yang diusung oleh Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Sebenarnya metaverse ini sendiri tuh udah ada sejak lama. Nah, namun mungkin baru booming atau hangatnya tuh akhir-akhir ini. Nah, istilah metaverse ini di mana metaverse ini berkat kemajuan teknologi, manusia ini bisa melakukan banyak aktivitas dengan bantuan kecanggihan dari digital, di mana dalam bidang komunikasi hingga berbelanja, seperti apa yang dikatakan oleh Ferdinand tadi. Mungkin itu saja dari saya. Kalau menurut saya, metaverse ini adalah sebuah ruang virtual yang saling terhubung dan tidak memiliki batas, di mana metaverse ini menjadi salah satu bukti dari kemajuan teknologi di masa depan. Jika kita lihat ke belakang, kita juga telah mengalami perkembangan zaman, yang awalnya kita hanya bisa menelpon menggunakan telepon seluler, bertukar kabar dengan pesan singkat, tetapi sekarang ini kita dapat menggunakan HP atau telepon genggam yang dapat mengirim foto, audio, video, ataupun kita juga dapat bertukar kabar dengan melakukan panggilan telepon melalui video. Sehingga meskipun kita jauh, tetapi kita masih dapat merasakan berada di satu tempat yang sama. Nah, kita kan udah tahu juga ini apa itu tentang metaverse. Oke, next slide. Tadi juga Cek Larissa sempat menyinggung tentang manfaat untuk metaverse. Mungkin kalau menurut saya di dalam manfaat metaverse ini, apalagi di dalam pandemi virus corona ini, bisa mendekatkan dari jarak jauh, lalu bisa juga dalam hal peribadatan, mungkin di dalam YouTube sekarang, ibadat kita juga bisa mengikuti di dalam rumah. Lalu juga kita bisa melakukan meeting, lalu pembelajaran juga di dalam
media virtual. Mungkin menurut Elo ada tambahan tentang manfaat dari metaverse ini? Baik, kalau dari saya sendiri, nah kelebihan dari metaverse ini kan dapat menghadirkan dunia 3D yang serupa dengan dunia nyata, bahkan bisa menawarkan sesuatu yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Jadi di dalam metaverse ini, siapapun bisa menjadi apapun seperti yang diinginkannya. Jadi kalau misalnya dia di dunia nyata seperti apa, mungkin di dunia virtual dia bisa berbeda 180 derajat. Nah, hal ini menimbulkan hasrat bagi perusahaan-perusahaan seperti Facebook untuk menguasai dunia virtual ini, di mana hal ini diungkap Facebook sendiri pada akhir Oktober lalu dengan meluncurkan alat metaverse sebagai pengembang untuk penggunanya, dan alat ini bisa berupa seperti Project Cambria Headset, Present Platform, dan perangkat kecerdasan buatan yang disebut dengan AI sebagai pengembangnya. Nah, dengan bantuan alat-alat tersebut, Facebook mengharapkan dapat membuat objek virtual dan augmented reality-nya itu bisa benar-benar terrealisasikan di dalam dunia virtual dengan sempurna, dan kemudian mereka memprogramnya agar tidak ada terjadinya bug antara pemain ketika bersosialisasi. Yang bisa saya sampaikan untuk kelebihan di metaverse ini. Oke, baik itu menurut Elo. Kalau menurut Cek Clarissa gimana? Jadi, menurut saya, metaverse ini identik dengan avatar ya, di mana di dalam metaverse ini kita diibaratkan memiliki avatar sendiri. Kemudian avatar ini dapat pergi kemanapun, dimanapun, karena pada dasarnya metaverse ini saling terhubung dan tidak memiliki batas. Salah satu contoh dari avatar ini adalah seperti di dunia entertainment, di mana yang sekarang kita tahu bahwa banyak konser-konser yang diadakan seperti konser K-pop, konser artis dalam negeri maupun luar negeri. Ketika ada konser di tempat lain, kalau kita mau ke sana juga harus berpikir naik apa. Benar kan? Seperti naik mobil, kereta, pesawat. Tetapi dengan adanya avatar ini, kita hanya perlu menekan tombol-tombol canggih ini, sehingga avatar ini dapat langsung pergi ke sana tanpa harus berpikir bagaimana cara kita ke sana. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya metaverse ini, kita akan dipermudah untuk dapat melakukan berbagai hal di kehidupan kita, tanpa terhalang ruang dan waktu. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oke, betul banget ya. Kayak aku juga setuju apa yang dikatakan sama Cek Clarissa. Jadi karena di dalam metaverse ini juga semuanya saling terhubung. Terus di bagian video juga diterangkan bahwa jika kita ingin berpindah tempat atau lokasi, itu tinggal mengklik seperti link atau tautan yang ada. Jadi menurutku juga pengalaman ini bisa memberikan suatu rasa baru seperti imersif ke dalam bagaimana cara kita bersosial dan melakukan segalanya dalam bentuk digital. Terus imersif yang tadi aku bilang itu seperti kita berkomunikasi seperti tatap muka. Kan kalau kita bertatap muka secara kita sebutnya juga dengan cara lama seperti ini kan kita hanya menatap layar tanpa adanya kita berada di dalam suatu ruang digital yang dalam kata 3 dimensi. Kita bisa melihat ekspresi dan merasakan suatu pengalaman baru ya di dalam satu ruang yang semuanya bisa kita kontrol gitu. Jadi internet yang kita jalani sekarang seperti bersosial, menonton, entertainment, dan bermain game, bekerja juga akan terasa lebih nyata seperti kita berada di onsite. Tidak seperti online seperti sekarang ini ya, kita hanya menatap layar yang ada di depan kita. Seperti itu.
Oke, itu manfaat-manfaat dari metaverse. Next slide. Nah, ini selanjutnya kita akan membahas tentang metaverse di dalam kehidupan kita sehari-hari dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti metaverse dalam pekerjaan, metaverse dalam entertainment, dan metaverse dalam game. Mungkin dari Cek Larissa ada pendapat tentang metaverse di dalam kehidupan sehari-hari ini? Jadi, seperti yang telah saya katakan tadi, yang saya membahas mengenai metaverse dalam entertainment, ini seperti yang kita tahu, ini banyak konser-konser yang telah diadakan, seperti konser K-pop, konser artis dalam negeri maupun luar negeri. Jika kita menggunakan metaverse ini, atau kita menggunakan avatar ini, kita dapat langsung pergi ke sana tanpa harus berpikir bagaimana cara kita ke sana. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya metaverse ini, kita dapat dipermudah untuk dapat melakukan berbagai hal di kehidupan kita tanpa terhalang ruang dan waktu. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Itu metaverse dalam entertainment. Mungkin metaverse dalam game, mungkin Ferdinand juga sebagai gamers mungkin ada pendapat? Oke. Jadi disclaimer dulu, saya bukan gamer gitu ya. Jadi apa yang saya tahu tentang game di metaverse ini sebenarnya sama seperti game-game yang udah ada sekarang, yang seperti dunia maya yang kita bisa ngerasakan langsung gitu secara digital, bagaimana pergerakannya, terus sensasi suara dan lain sebagainya. Sebenarnya hampir sama seperti yang udah ada sekarang, cuman mungkin bisa lebih dikembangkan lagi ya. Kayak game itu akan terasa lebih nyata gitu. Jadi kita bermain bukan hanya merasakan bagaimana suara, terus gambar, visual, tapi mungkin dalam hal mungkin pergerakannya ketika loncat di dalam game, getaran dan suasana game yang sesungguhnya itu bisa terasa lebih nyata dan natural, seperti kita berada dalam ruang game tersebut. Gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Ferdinand. Kalau aku boleh menambahkan metaverse dalam game ini mungkin bisa dalam VR atau virtual dan VR. Jadi kita bisa menggerakkan game dalam tubuh kita. Jadi nggak menggerakkan game dalam layar laptop, HP, atau dengan PC aja. Terus lalu kalau metaverse dalam kerja mungkin Elo ada pendapat? Ya, namun sebelum itu saya mau menambahkan mengenai metaverse dalam game. Seperti yang udah banyak game yang sudah menerapkan konsep metaverse ini. Salah satunya ada Roblox mungkin yang sudah banyak dimainkan. Nah, untuk metaverse dalam dunia kerja, seperti yang kita ketahui sendiri, terutama di masa pandemi, di mana teknologi digital ini benar-benar membantu orang untuk tetap terhubung dengan orang lain, juga berlaku untuk industri hiburan ya, di mana konser seperti konser offline yang biasanya dilaksanakan oleh para musisi yang terpaksa harus ditunda. Nah, dengan adanya metaverse ini, dengan aspek VR atau virtual reality menjadi salah satu jawaban untuk tetap menghubungkan kembali mengenai konser yang harus tertunda ketika pandemi. Nah, dalam hal aplikasi metaverse ini, di mana dalam industri hiburan sendiri banyak aplikasinya seperti banyak proyek atau grup metaverse yang bermunculan seperti di musik K-pop sendiri ya. Salah satunya yang terkenal ada grup aespa, di mana diperkenalkan sebagai grup dengan virtual counterpart atau AE, di mana di samping ada anggota asli aespa ini tersendiri ada 4 avatar virtual yang menjadi aspek sentral dalam mendasari konsep-konsep musiknya itu sendiri.
Nah, seperti yang kita ketahui, aespa ini dari label SM Entertainment, di mana pendirinya Lesoman, di mana menyatakan bahwa band ini mencerminkan masa depan kita, berputar di sekitar selebriti dan avatar. Anggota manusia aespa dan avatar virtual akan berinteraksi satu sama lain melalui dunia digital, berkolaborasi dan tumbuh bersama. Bagaimana Lesoman ini menyatakan ketika dia sudah mengeluarkan grup aespa-nya ini. Nah, dengan SM Entertainment mengeluarkan istilahnya sebuah inovasi di mana sebelumnya tidak ada yang menggunakan konsep ini. Nah, pada akhirnya beberapa grup lain juga ikut menggunakan konsep ini, di mana pada akhirnya ada sebuah metaverse yang disebut dengan Kwangya, yang proyek dari aespa sendiri yang bernama Kwangya, di mana dia menggunakan metaverse untuk konsep bermusik mereka, cara menampilkan, mengenalkan grup mereka, dan cara mereka berinteraksi kepada penggemarnya. Nah, ada juga grup lain seperti 11 anggota virtual yang disebut dengan grup Eternity, di mana Eternity ini adalah grup dengan karakter virtual yang sangat realistik, dibuat melalui kecerdasan buatan atau yang disebut dengan AI. Nah, dalam hal ini tentunya ada keuntungan serta kekhawatiran. Nah, dari keuntungannya itu dapat dikatakan bahwa daya tarik utama dari metaverse ini sangat fleksibilitas, di mana pilihannya tidak terbatas. Walaupun ibaratnya kita di saat pandemi kita tetap bisa melakukan melihat konser tanpa harus datang ke tempatnya langsung. Hal ini menuntut untuk kebebasan kreatif bagi perusahaan untuk mengembangkan konsep mereka. Nah, penggunaan teknologi metaverse ini memungkinkan untuk perluasan dalam konsep kreatif ke dunia digital yang baru, yang menciptakan sebuah inovasi baru di industri musik, terutama di industri K-pop sendiri yang sedang booming. Nah, ada pula kekhawatiran mengenai konsep metaverse ini sendiri, di mana yang pertama masih ada isu mengenai deepfake porn, yaitu video dan gambar porno yang diubah secara digital, di mana pelaku mengganti wajah dalam video atau gambar dengan wajah lain. Nah, hal ini di mana beberapa selebriti terkenal telah menjadi korban kejahatan dan menimbulkan kekhawatiran bahwa hal ini dapat terjadi pada wajah AI ini. Nah, ada ancaman lain seperti ancaman seksualisasi dan kejahatan seks digital yang muncul di mana anggota virtual lebih rentan dikarenakan dalam artian kan ini virtual itu bisa dihack gitu ya. Nah, penyanyi virtual ini kan tidak nyata, di mana hal ini bisa menjadi justifikasi bagi pelaku untuk melakukan aksi seksualisasinya kepada avatar AI-nya. Nah, dari kemunculan dan penerapan teknologi digital yang saat ini sedang ada, metaverse ini mungkin memang menjanjikan ekspansi di luar dunia yang kita kenal dengan banyak peluang di dalamnya. Nah, namun tidak terkecuali adanya ancaman metaverse ini yang tidak bisa kita abaikan karena dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Emilia. Oke, baik. Berarti metaverse ini apalagi di dalam dunia per-K-popan itu sangat dimanfaatkan sekali, apalagi menarik banget tentang aespa tadi. Jadi grup aespa menjadi virtual, menjadi seperti kartun-kartun dan juga ada minusnya juga, ada seperti hacker-hacker juga yang
di dalam dunia entertainment ini. Lalu juga ada metaverse dalam bekerja, mungkin metaverse dalam bekerja juga ada di dalam video dan juga kita masih belum mengupas secara baik dan juga mungkin ada video, Ferdinand. Oke, tadi aku sempat ada lihat video ya. Oke, ini aku share dulu ya. Oke, sudah terlihat ya. Oke, untuk melanjutkan tadi meta tentang di aspek pekerja, jadi lebih lengkapnya kita lihat ke video ini dulu ya. A digital-first approach to the future of work is where the industry and all companies will be heading. Could the future of work not be at home or in the office, but in the metaverse instead? There's that word, metaverse. Doing well. How are you doing? When I think about the metaverse, I think about immersive experiences that have a sense of active presence. Wow, look at this. This is me. The metaverse is projected to become over $1 trillion market by the end of this decade. And whether you know it or not, you'll probably be working there in the future. We're moving into a world where we're going to be interacting with computers with our bodies. This is definitely trippy. I think the adoption curve is going to be slow. It's I'm doing weird. like a weird floaty thing right now. Oh, look at you. You I have could no have you- legs. It's kind of a fun world, and we're just at the very beginning of a very long journey. Now, to properly tell this story, I felt it was important that I, A, never leave my home, and B, spend a bit more time in the metaverse myself. So I got a VR headset, tried it on, checked it out a little bit. I actually feel like this is what I should look like all the time. And found someone who's been immersed in AR, VR, commonly combined and referred to as XR, since the beginning. Oh, it says he's here. What up? I caught Oh, you there you are. guys There talking he is. about me. My name is Kent Vine. I do the Voices of VR podcast. There's a sauna that's upstairs. We did a scout for the right place to do the interview. We considered a hot tub. Yeah, now this you're in it, feels yeah. great. But ultimately, we chose this quiet and comfortable lounge, complete with the fireplace. We even created a virtual 3-camera shoot with my colleagues Tom and Jordan. I am rolling. It's the gang. We're getting the band back together. I'm rolling Okay. on my end. Cool. All right. Yeah. Take it away. I mean, it's just the whole idea of the avatar. I find that interesting, especially in the context of work and meeting people, that we choose how we're going to be represented. I mean, I don't know if I would be a ragdoll bunny rabbit driving a robot in any other context. What's happening is impacting your emotions in some ways. You know, we're in these avatars and we have a sense of embodied presence, but, you know, we can have the virtual body ownership illusion where you start to really own this body that you have. When you have that full commitment to the shared concept. Kent's obviously much better at this than me. You can tell how his hands move really naturally when he talks, whereas mine, well, they fidgeted and mostly just kind of folded in on themselves. Let me ask you, how did the pandemic change our concept of meeting? In the onset of the pandemic, you had all this technology with Skype and Zoom and everything that had been out there as infrastructure for a long time, but most people would prefer to meet and have that full, rich, embodied interaction. But after the pandemic, pretty much everybody you could meet with. And so it actually kind of democratized access to different people. And I think VR is kind of placed to kind of be in this next phase as we move forward. You know, we're having this conversation right now where you didn't have to come out to Portland, Oregon, but we can still, you know, recreate the essence of what would happen if you would be here. This concept is being adopted by a multitude of companies whose research has found that fully simulated environments of immersive learning help their trainees retain information better, as it gives them a stronger sense of place and a more memorable experience overall. Accenture is a huge consulting company. They hire anywhere from like 60 to 100,000 people a year. They've purchased 60,000 Quests to be able to send out, to be able to do onboarding into their company. Whoa, wait a second. But what little time I've spent in VR, I couldn't help but feel like it's more of an escape rather than a place to work. And if I'm going to step into an alternate reality, I want to fly around, play games, and do things that aren't possible in the real world, which doesn't really include taking meetings.
I often find within a lot of those workplaces, they have the most amazing technology in the world, and then you're in a world that just makes you feel like you're in a soulless corporate office. And you go in there and you're like, I totally don't want to be in this space. Nevertheless, there is a mad dash in the tech sector to create virtual spaces that are conducive to work. And some of the largest companies are leading the charge. As you probably already know, Facebook rebranded to Meta, signaling their intention to lead in this new virtual world. So I got myself a slightly more buttoned up, smoother and younger looking avatar with much better hair. Whoa, that's kind of me. To check in with Meta's senior product director, Micah Collins. I assume that you believe that this is the future of work, is that correct? I believe it is a part of the future of work. I think what companies and employees need is a new common collaboration platform. I remember how long we used to travel for a 30-minute meeting and take the red eye back home. It's crazy to think about ever having to do something like that again. We want to essentially allow a new culture around collaboration to emerge where people can kind of be however they're comfortable, build a very inclusive product that still fosters options and the ability to be as present as you want to be. So, Barcelona, huh? The gamification of reality has blurred those lines of what work really is, how you get work done. Why are we actually limiting ourselves and constraining ourselves to an office environment in the metaverse? Helping it feel like a place for work is a key part. Is it familiar enough where we can feel like it's something new, be inspired to be here, but not be completely distracted by it so we don't actually get anything done? And I think it is that balance of like building something special, but also building it for a purpose with intention to ultimately help us focus. Let's not forget that meetings aren't always just talk. Fields like architecture, product design, or fabrication require hands-on collaborations, something that XR is poised to take particular advantage of. What does it look like to sketch a new sneaker design together? What does it look like to review something that's being designed? How do we think about things like 3D object import from creation applications and tools that designers use so that we can actually sit down and have people look at something together and redline it in space together and then export it for continued development. Video conferences can be mentally exhausting. Many of us are also experiencing a heightened level of anxiety and fatigue. But just as there's Zoom fatigue, there's most certainly bound to be XR fatigue. In fact, I kind of already have it. And as intriguing as all this is, my head kind of hurts, my eyes are tired, and in reality, not every meeting is necessarily going to have to be this immersive. There may be a headset on my desk that's ready to go at any point in time. Oke, tadi kita sudah cukup melihat tentang metaverse dalam bekerja. Jadi menarik banget ya metaverse dalam bekerja ini. Jadi kita bisa bekerja dari rumah dan tidak perlu kita jauh-jauh ke tempat kerja dan juga bekerja lebih menarik dan menyenangkan dengan berbagai karakter avatar yang lucu juga dan juga bisa membuat avatar yang mirip seperti muka kita masing-masing. Dan juga jika melakukan diskusi atau meeting dalam pekerjaan tidak membosankan dengan metaverse seperti ini dan juga kita bisa mengganti-ganti suasana atau tempat yang bisa kita inginkan dan juga ada alat seperti kacamata tadi selain VR yang juga lebih simpel dan bisa dibawa kemana saja dan kita juga bisa bekerja dimanapun dan kapanpun.
Jadi benar sekali ya yang dikatakan oleh Emilia. Jadi sangat menarik sekali jika kita dapat berada di metaverse dan menggunakan avatar ini. Apalagi untuk game yang menggunakan virtual reality atau VR. Dalam pekerjaan pun kita juga dapat dimudahkan, seperti kita dapat berdiskusi mengenai pekerjaan meskipun kita jauh, kita masih dapat merasakan berada di satu tempat yang sama. Oke, topik selanjutnya adalah kehidupan dalam dunia metaverse. Nah, kita juga sedikit menceritakan di sebelumnya tadi kehidupan tentang di dalam dunia metaverse. Jadi, di dalam kehidupan kita sehari-hari, metaverse ini juga bisa digunakan dalam pekerjaan, dalam pembelajaran, dalam games, atau dalam olahraga juga. Kalau menurut Lisa mungkin ada tambahan kehidupan dalam dunia metaverse ini seperti apa? Kalau menurut saya, sudah disebutkan oleh Emilia semua. Mungkin Oke, dari baik. Ella. Kalau dari Ella gimana? Oke, mungkin ya semua udah disebutkan sama Emilia, tapi gini, di kehidupan di dunia metaverse itu tentunya berbeda, sangat berbeda dengan kehidupan di realitanya, karena di dalam dunia metaverse kita berhak menjadi siapapun seperti maksudnya siapapun yang kita inginkan gitu. Misal di dalam sebuah dunia metaverse di sebuah game, jika kalian sedang memainkan mengenai game Roblox, di mana ketika kalian sudah sering memainkan game tersebut, maka tidak mustahil jika mendapatkan banyak koin, di mana koin tersebut akhirnya bisa kalian buat untuk membeli seperti kostum, terus avatar, lalu dengan adanya dengan sering main, terus dapat koin, habis itu kita kan bisa pakai kostum tuh, kostumnya kan pasti banyak yang keren-keren, terus dengan begitu kita bisa menjadi seperti yang kita inginkan tanpa harus orang lain tuh ngejudge. Seperti di dunia nyata kan biasanya ada tuh tetangga-tetangga yang julid gitu kan. Nah, kalau di dunia metaverse kita bisa menjadi orang lain tanpa harus takut berekspresi seperti apa kita nantinya di dalam dunia metaverse itu sendiri. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin di dalam dunia metaverse ini kita bisa juga lebih glow up gitu ya daripada aslinya. Oke, next pembahasan kita yaitu perbedaan antara dunia nyata dan dunia virtual. Ya, seperti yang dijelaskan Elo tadi ya, jadi perbedaan dunia nyata dan dunia virtual itu sangat beda. Mungkin dunia virtual itu juga kita bisa bermain dengan berbagai macam hal, juga kita mungkin bisa glow up daripada di dalam dunia nyatanya. Jadi dunia nyata dan dunia virtual juga berbeda. Mungkin dari teman-teman juga ada tambahan? Atau sudah cukup? Atau mungkin Ferdinand ada tambahan? Mungkin Ferdinand mau berpendapat. Oke, maaf sebelumnya tadi sempat terputus sebentar ya. Inilah kendala ketika pakai suatu device ya. Apalagi secara online kayak gini banyak kendalanya. Boleh diulang tadi pembahasannya? Ya, jadi ini pembahasannya tentang perbedaan antara dunia nyata dan dunia virtual. Jadi dunia nyata dan dunia virtual itu sangat berbeda, apalagi kalau seperti ini, seperti dunia virtual itu nggak tahu kita itu seperti apa, sedangkan dunia nyata, oh ternyata seperti ini, berbeda dengan dunia virtual seperti itu. Mungkin Ferdinand ada tambahan? Oke, di dunia virtual kan seperti halnya kita bersosial media,
seperti WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, kan kita bisa memilih yang namanya kayak tadi avatar ya. Jadi gambaran diri kita secara digital yang kita bisa custom sendiri. Jadi walaupun di dunia nyata mungkin kadang orang melihat kita kurang menarik, tapi kan kita bisa edit apa yang namanya avatar tadi supaya jadi menarik di mata orang lain. Jadi itu sih perbedaan antara dunia nyata sama dunia virtual. Di mana dunia virtual itu bisa kita manipulasi sendiri gitu. Gitu sih. Mungkin balik ke Emilia. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasan selanjutnya. Perbedaan metaverse dunia nyata dan seperti ini dunia nyata, ruang berhadapan manusia, pengalaman manusia sejarah atau kondisi manusia secara umum di seluruh bumi atau mengenai segala sesuatu yang terdapat di atasnya. Lalu metaverse ini terdapat ruang virtual tempat pengguna bisa membuat dan menjelajah dunia dengan pengguna internet lainnya. Lalu kita akan masuk ke hak asasi manusia. Apa sih hak asasi itu hak asasi manusia? Jadi hak asasi manusia itu kita dapat mengungkapkan pendapat seperti mengungkapkan pendapat dan juga mengungkapkan apa yang kita rasakan kepada pihak di atas atau pemerintah atau pihak yang lain yang sesuai hak kita gitu. Atau ada tambahan dari teman-teman? Mungkin kebebasan berekspresi untuk menjadi siapa dan bergaya seperti apa itu bebas di dalam dunia di HAM itu sendiri. Itu sih. Tambahan saja ya. Oke, mungkin cek Larissa dulu mungkin. Oke. Tambahan saja, HAM ini itu sudah dimiliki oleh manusia dari sejak dia lahir. Jadi hak asasi manusia ini berlaku kapan saja, di mana saja, dan pada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Silakan Ferdinand. Oke, jadi di sini mungkin aku menyimpulkan aja ya. Sebenarnya hak asasi manusia itu hak yang kita peroleh dari lahir dan sampai nanti kita nggak ada gitu. Dalam hak asasi manusia juga kan sebenarnya punya batasan semua. Jangan sampai hak asasi yang kita dapat itu sampai merugikan orang lain. Misal kita melaksanakan suatu hak ini, tapi hak ini merugikan orang lain secara bersamaan. Seperti itu. Jadi hak asasi juga memiliki batasan-batasan di dalamnya. Itu sih. Oke, itu itu adalah apa itu HAM dan selanjutnya tentang metaverse dalam hak asasi manusia. Jadi di dalam era globalisasi ini yang datang lebih cepat daripada yang diperkirakan telah membuat isu-isu semacam demokratis, hak asasi manusia, hukum, transparansi, korupsi, perdagangan bebas, dan pasar terbuka, dan lain sebagainya yang menjadi hal-hal utama yang harus diperhatikan oleh setiap bangsa dan juga bersangkutan pada disingkirkan dari pergaulan dunia. Lalu untuk minat berpartisipasi dalam metaverse sangat besar, sebab metaverse dalam memberikan peluang ekonomi besar dan melibatkan aktivitas sosial. Isu etis soal metaverse juga perlu dipikirkan sejak saat ini. Lalu internet berbasiskan protokol yang bersifat open source, hal yang tidak dimasukkan oleh pencipta internet adalah protokol untuk mengendalikan identitas digital. Internet berbasis protokol atau bersifat open source. Hal ini yang tidak dimasukkan oleh pencipta dan menurut saya juga harus dimasukkan karena ini termasuk hak asasi manusia kita sebagai menyebarkan identitas pribadi kita.
Oke sih. Aku cukup paham terkait HAM ini ya. Mungkin ada tanggapan dari yang lain mungkin. Sementara ini masih belum ada. Oke, kita bisa lanjut ke topik selanjutnya yaitu Metaverse dan dilema HAM atau hak asasi manusia. Jadi, dari yang saya baca dari artikel-artikel itu juga sudah ada beberapa hal yang mulai menjadikan dilema, terutama pada hak asasi manusia. Yang mendasari dilema tersebut adalah adanya kemungkinan kontrol yang harus berizin dalam melakukan segala hal di dalam dunia virtual. Contohnya itu seperti data pribadi yang dimasukkan dalam akun login aplikasi atau web. Nah, itu ada beberapa orang yang tidak ingin mencantumkan atau memberikan data tersebut atau data pribadi seperti NIK mungkin, lalu foto KTP. Kemudian juga ada yang tidak ingin mengikuti perkembangan metaverse ini. Lalu di dalam versi Facebook mungkin pengguna bisa menjadi apapun yang diinginkan dengan pembuat konten yang menawarkan segala sesuatu hal dalam beberapa bentuk pilihan. Itu tidak dapat dianggap sebagai kontrol dan itu juga bukan otonomi. Semua masih diatur dan itu tidak memberi mereka semua kebebasan dalam arti yang sebenarnya. Karena ada kebijakan kontrol tersebut, perusahaan seperti Meta tentu berhak menolak kebebasan bergerak kepada siapapun. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman juga ada tambahan? Kalau saya sih itu. Sebenarnya dari apa yang saya lihat dari video itu, Meta sebenarnya sudah memberikan segala hak yang saat ini kita dapatkan gitu. Seperti kita bisa leluasa mengcustom avatar kita seperti tadi yang saya katakan, terus kebebasan berinteraksi dengan orang lain. Kemudian di Meta tidak cuma berinteraksi dan bersosial, bekerja dan bermain game juga, tapi juga ada berbelanja dan apa ya namanya? Seperti liburan secara virtual. Menurutku sih semua yang Meta saat ini berikan sudah cukup mencakup segala hak asasi manusia seperti keadaan kita di dunia nyata. Mungkin dari yang lain ada yang tahu lebih mendetail tentang ini? Baik, mungkin saya mau menambahkan. Jadi untuk metaverse dan dilema HAM-nya ini, saya itu metaverse ini sendiri ada positif dan negatifnya. Nah, untuk yang dampak positif dari metaverse sendiri, untuk dilema HAM-nya itu mungkin seperti yang dikatakan sama Ferdinand, seperti dapat mengcustom karakter, lalu bisa melakukan bekerja hingga liburan. Nah, seperti halnya dalam bermedia sosial seperti Instagram atau yang lainnya, di mana hanya menampilkan sebuah profil seseorang itu dalam bentuk tulisan, gambar, ataupun video di dalam dunia metaverse itu sendiri. Nah, dengan begitu kita dapat bebas berekspresi mengenai siapa diri kita di dunia metaverse itu sendiri. Lalu dapat meningkatkan produktivitas dengan adanya metaverse ini. Kita menjadi berpikir untuk maju, berpikir untuk kreatif, di mana dengan adanya dunia metaverse ini tidak berbatas, maksudnya tidak ada batasan untuk kita berkreasi, gitu, seperti dunia fantasi ya. Lalu untuk
dampak negatifnya sendiri dalam metaverse dan dilema HAM. Yang pertama tentunya seperti yang dikatakan oleh Emilia mengenai keamanan data diri, di mana segala sesuatu yang kita lakukan di dunia metaverse ini itu tentunya ada kontrol. Mungkin kalau di dunia nyata seperti sistem pemerintahan. Nah, namun di dunia metaverse ini tentunya kita sudah tidak asing lagi. Kita bisa mengakibatkan yang namanya pencurian data, dikarenakan kita pasti membuat akun terlebih dahulu untuk bisa masuk ke dalam dunia metaverse ini sendiri. Nah, oleh karena itu, saya rasa dengan seringnya kita membuat akun atau seringnya kita login, mungkin ada beberapa oknum yang bisa menggunakan data kita, entah sebagai menipu atau memanipulasi yang lain. Lalu bisa menimbulkan sebuah depresi, di mana dengan kita bermain media sosial, kita bermain di metaverse, tentunya tidak jarang yang akhirnya, karena kan kita dibebaskan untuk bebas berekspresi. Nah, ada yang ketika dia sudah melakukan bebas ekspresi, namun ketika dia berinteraksi dengan pengguna metaverse yang lain, itu banyaknya seperti kasus cyberbullying, dan ini bisa terjadi di dunia metaverse. Nah, hal ini bisa mengakibatkan adanya untuk melakukan bunuh diri. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai metaverse dan dilema HAM yang saya tahu. Balik ke Emilia. Oke, topik pembahasan kali ini sedikit cukup panjang ya. Terdapat banyak positif negatif dan juga kekurangan kelebihan dari metaverse ini, dan juga dikaitkan dengan hak asasi manusia, juga ada positif negatifnya. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain hari. Oke, thank you. Thank you. Thank you.